interaktif. Nah, ini flyer ini saya buat untuk share cara-cara kita bagaimana langkah-langkah dalam membuat LKPD interaktif yang ada di blog saya. Nah, saya di sini tidak perlu banyak berteori, hanya saja ini pengantar. Mengapa sih kita perlu membuat LKPD interaktif? Yang pertama, memang tuntutan era revolusi industri 4.0, di mana guru di sini harus terus berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Apalagi saat ini melihat negara Jepang yang sudah menyambut era 5.0, maka tentunya guru-guru kita mempunyai peran yang sangat luar biasa penting untuk terus naik ke level era selanjutnya. Yang kedua, LKPD interaktif ini sangat menarik peserta didik kita. Tidak hanya membaca dan menulis, LKPD di sini sangat full dipenuhi oleh video, dapat mendengarkan musik, atau dapat langsung mendengarkan petunjuk dari guru melalui audionya. Yang ketiga, tentunya mengaktifkan kegiatan para peserta didik. Keempat, menunjang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, peserta didik tidak akan mudah bosan ketika seorang guru memberikan kegiatan, terutama saat ini di masa pandemi yang pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Yang kelima, memotivasi peserta didik atas hasil yang telah dicapai. Mengapa? Karena setelah LKPD ini dikerjakan, peserta didik bisa langsung mengecek hasil nilai yang diperolehnya. Kemudian yang keenam, mengenalkan beraneka ragam bentuk soal, di mana saat ini terutama di jenjang SD, tentunya Bapak Ibu sudah mendengar yang namanya AKM. Nah, AKM ini saya sudah pernah mengikuti simulasinya dengan anak-anak didik saya yang menunjukkan bahwa soal yang ada di AKM itu sangat beraneka ragam. Berbeda dengan soal-soal yang selama ini kita berikan kepada para peserta didik kita, yang secara umum hanya dapat diberikan berupa pilihan ganda, isian, ataupun uraian seperti saat penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Nah, mari kita mencoba. Sebelum Bapak Ibu melihat atau mengamati bagaimana cara mengerjakan LKPD interaktif ini, mari kita mencoba terlebih dahulu hasilnya. Nah, saya coba dulu. Ini merupakan LKPD contoh yang saya buat, Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat LKPD interaktif untuk kelas 6 di SDN saya. Yang pertama, siswa. Jadi di sini saya menjadi siswa untuk mengisi LKPD interaktif yang dibuat oleh guru. Ya, saya akan mencontohkan mempraktekannya. Yang pertama, siswa harus mengisi terlebih dahulu namanya. Nah, saya tuliskan nama saya terlebih dahulu. Ibu Rufina, apabila saya terlalu cepat, tolong diingatkan, nggih. Oke, Bu, oke. Sip. Oke. Ya, namanya, kemudian nomor absennya, misalkan nomor 2. Di sini petunjuk pertama yaitu dengarkan petunjuk dari ibu guru. Kita, Bapak, Ibu guru hebat dapat langsung memberikan, menyematkan suara Bapak Ibu untuk memberikan petunjuk kepada siswa. Halo, Bu Rufina. Halo, Bu Gimana? Rufina. Apakah audionya Iya, ini halo. terdengar?
Terdengar, Bu? Oh, yang Oh, ini enggak terdengar? Belum belum? belum terdengar ya? Tunggu dulu. Belum belum. Untuk yang di situ harus diklik pas share screen, Bu, diklik audionya dia. Berarti saya keluar dulu ya ini. Tapi nggak usah pakai harus dibunyikan, nggak apa-apa juga sih, Bu. Oh, ya Nanti udah. biar di-share link worksheet-nya. Oke, siap. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang pertama, yaitu tariklah garis pada gambar dengan kalimat yang sesuai dengan gambar. Di sini, saya menginginkan siswa saya mencocokkan atau menjodohkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Misalkan ini gambar apa ya? Siswa bisa dapat langsung memilih. Yang kedua juga kita coba di sini, misalkan ini piket ronda, kemudian ini, atau ini. Ya, ini adalah bentuk soal menjodohkan dengan cara menarik garis. Selanjutnya, aktivitas yang kedua, siswa diminta untuk membaca kutipan teks. Kemudian siswa disuruh memilih salah satunya. Jadi tinggal klik saja seperti pilihan ganda biasanya. Jadi kita pilih salah satu ini. Untuk soal yang ketiga, pilihlah jawaban yang benar dengan cara klik tanda panah. Nah, di sini saya ada gambar di mana siswa diharuskan memilih jawaban untuk gambar yang sesuai. Ini sampah apa ya? Oh, organik atau anorganik. Jadi siswa tinggal memilih. Tidak perlu mengetik lagi. Jadi mereka bisa mengenal macam-macam soal seperti ini. Nah, lihatlah video berikut ini untuk menyelesaikan kegiatan nomor 4. Nah, Bapak Ibu di sini bisa untuk ini diklik. Mohon maaf, ini loading ternyata ya. Ini seharusnya keluar gambar karena mungkin jaringannya lagi down, jadi masih belum bisa terbuka. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mencobanya sendiri ya, dan insya Allah bisa untuk dibuka. Nah, ini adalah model soal keempat. Tentukan cara perkembangbiakan tumbuhan pada gambar. Ini caranya siswa menjodohkan dengan cara drop dan drag. Misalkan, tunas, umbi lapis, geragi, umbi batang. Nah, bentuk soal yang kelima, di sini siswa bisa mencoba menjawab dengan cara mengetik jawaban yang benar. Jadi ini menggunakan huruf kapital pun akan tetap terkunci bahwa jawaban itu benar. Misalkan zaman, apotek, risiko, aktivitas. Nah, kita klik finish. Jadi siswa nanti, nah ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Nanti bisa cek my answer atau email my answer to my teacher. Kalau hanya mengecek maka tidak akan terkirim kepada gurunya. Tapi apabila siswa klik email maka kita coba ya. Nah, siswa di sini harus mengenter nama fullnya ya. Kita contohkan Kiki, level kelas 6, sekolah SDN 1 Arjasa. Emailnya bisa Bapak Ibu tujukan ke email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian send. Nah, nilai ini akan otomatis terkirim kepada gurunya. Nah, siswa sebelumnya juga bisa ngecek, tarik ke atas, mengecek nilainya. 9/10. Berarti siswa tersebut masih ada yang belum benar jawabannya. Apakah bisa terlihat jawaban yang belum benar? Nah, akan nampak di sini perbedaan warnanya.
Berarti menandakan bahwa siswa itu masih belum benar dalam menjawab soal tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar mencoba membuat seperti itu, ya. Nah, apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Yang pertama, Bapak Ibu hebat perlu menyiapkan file LKPD dalam bentuk JPG atau PDF. Bisa Bapak Ibu langsung foto, misalkan Bapak Ibu nggak bisa nih mau buat LKPD sendiri. Misalkan ada LKS nih, tapi saya mau bentuk lebih interaktif LKS tersebut. Boleh difoto, ya. Atau juga bisa download, atau malah lebih bagus apabila membuat sendiri. Ini contoh LKPD saya yang saya buat sendiri dengan aplikasi Canva. Nah, kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan aplikasi online di www.liveworksheets.com. Langkah-langkah secara detail nanti dapat Bapak Ibu ikuti di blog saya di kikinikens.blogspot.com. Nah, nanti akan tampil seperti ini, kemudian klik menu belajar bareng DRB Jatim. Jadi, Bapak Ibu hari ini selain mengamati langkah-langkah dalam membuat LKPD interaktif, Bapak Ibu juga tanpa perlu mencatat, nanti bisa melihat langkah-langkah detailnya apabila lupa di alamat blog saya. Mari kita langsung praktek. Terima kasih. Kita praktek dulu. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi liveworksheets.com. Ya. Nah, setelah itu kita perlu register terlebih dahulu apabila belum mempunyai akun di sini. Karena saya sudah mempunyai akun, maka tinggal enter. Oke. Tampilan awal akan seperti ini. Saya akan jelaskan pelan-pelan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan Home, About this site, Interactive Worksheet, Make Interactive Worksheets, Make Interactive Workbooks. Nah, kita hari ini akan belajar untuk membuat Make Interactive Worksheets. Kita klik. Di sini sudah disediakan tutorial, video tutorial, dan get start. Nah, apabila Bapak Ibu masih awam atau masih perlu bimbingan, maka Bapak Ibu bisa memulainya melihat dari tutorial ini atau bisa juga langsung menonton video tutorial ini. Nah, kali ini kita langsung mencoba memulai get start. Kita klik. Nah, di awal akan muncul seperti ini. Choose file atau pilih file. Filenya harus berupa PDF atau JPG. Kita choose file. Jadi, untuk file ini harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk bagaimana cara membuat LKPD yang menarik, tentunya nanti Igi pasti sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk membuat LKPD yang menarik. Saya klik di sini. Nah, di sini LKPD saya, open. Jangan lupa upload. Ya, jangan menunggu saja tapi tidak diupload. Kita langsung upload. Kita tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa ukuran dari file ini harus kurang dari 5 MB. Jadi tidak boleh melebihi 5 MB.
Apabila tidak menggunakan aplikasi lain, insya Allah ini cepat. Ya. Nah, ini adalah LKPD yang tadi sudah kita coba praktekkan untuk murid kita. Ya. Bagaimana caranya untuk membuat LKPD yang interaktif? Nah, kita mulai mengenal menu sebelah ini. Ya, di sini ada menu edit, ada menu preview, save, kemudian discard, dan update background. Nah, kita ke edit dulu. Untuk langkah yang pertama, kita bisa membuat kotak dengan cara klik mouse-nya ya. Kita sediakan kotak ini. Tidak perlu memakai rumus di dalamnya karena tujuannya hanya untuk diisi siswa, identitas siswa. Nah, jadi hanya membuat kotak agar siswa dapat mengisi namanya masing-masing dan nomor absen masing-masing. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu berkenan ingin siswanya mendengarkan sesuatu, maka kita tinggal membuat kotak lagi di sini. Nah, kita harus ada rumusnya di sini untuk mendengarkan musik atau mendengarkan rekaman. Nah, rumusnya adalah play MP3 atau MP3 ya, diingat-ingat play MP3. Kemudian klik tanda titik 2. Jadi setelah play MP3 kemudian simbol titik 2, maka akan muncul ini. Kita choose file. Untuk filenya di sini bentuknya harus MP3. Ya, apabila masih MPEG atau video, maka perlu di-convert. Nah, bagaimana cara mengkonvertnya? Di blog saya, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi, itu sudah ada link untuk mengkonvert dari MPEG ke MP3. Selanjutnya, silakan upload. Kita tunggu. Untuk size limitnya tetap harus di bawah 5 MB. Nah, apabila nanti Bapak Ibu kurang jelas, silakan nanti chat di kolom komentar agar Ibu Rufina juga bisa mengingatkan kepada saya apabila memang terlalu cepat atau memang kurang cepat. Nah, di sini untuk bentuk soal menjodohkan dengan cara menarik garis dari gambar ke kalimat, maka bagaimana caranya? Kita membuat kotak juga terlebih dahulu. Di sini. Kemudian kita klik, kita ketik rumusnya, join. Titik 2, 1. Saya ulangi, ketik rumusnya, join titik 2, 1. Kemudian kita lihat, ini adalah antri membayar pajak, warga rutin membayar pajak. Maka ini jawabannya. Kita sesuaikan antara gambar dan jawaban yang sesuai. Join titik 2, 1. Nah, begitu pula dengan gambar yang lain. Hanya saja perbedaannya ada di nomornya. Join 2. Kemudian kita cari jawabannya di sini. Join 2. Bisa juga langsung di-copy. Ya, di-copy. Kemudian kita klik gambarnya. Karena 2 tadi sudah ada, kita join 3. Dan ini jawabannya. Join 3. Yang terakhir, gambar 4, maka join 4.
Selanjutnya, nah, apabila Bapak Ibu ingin membuat bentuk soal dengan pilihan jawaban pilihan ganda, jawabannya pilihan ganda, atau Bapak Ibu ingin memilih salah satu jawaban saja, maka Bapak Ibu bisa mendrag ini, membuat kotak lagi sepanjang jawaban tersebut. Kemudian rumusnya. Jadi ingat-ingat rumusnya. Kalau yang pertama tadi join, kalau yang join titik 2 terus angka, kalau yang ini adalah select. Apabila jawabannya ini tidak benar, maka no. Select titik 2 no. Begitu juga dengan yang lain. Jadi kita bisa copy. Nah, untuk jawaban yang benar, jangan di-select no. Kita ganti yes. Oke. Jadi, untuk jawaban yang benar nanti akan dapat poin benar. Oke, Bapak Ibu. Jadi, untuk rumusnya, untuk pilihan, kita ketik select titik 2 no. Dan untuk yang jawaban benarnya diganti yes. Kita lanjut. Untuk bentuk soal di mana siswa harus memilih, di sini nanti ada tanda panahnya. Jadi tanda panahnya nanti muncul ketika rumus sudah dimasukkan. Kita buat kotak lagi. Jadi ini awalannya harus membuat kotak terlebih dahulu. Kemudian kita ketik choose, ya, karena pilihan harus memilih. Jadi kita ketik choose titik 2. Nah, organik karena ini tentang sampah, ya, organik atau non organik. Apabila jawabannya benar organik, maka di bagian organik harus ada tanda bintang. Nih. Jadi choose titik 2 bintang organik. Karena jawabannya organik. Kemudian garing anorganik. Saya ulangi. Untuk rumusnya, choose CHOOSE titik 2 bintang. Bintang khusus untuk jawaban yang benar. Di awal jawaban yang benar. Bintang organik, garing anorganik. Kita bisa copy. Di sini dibuat lagi kotak. Nah, ini adalah anorganik. Sampah anorganik, maka bintangnya pindah. Pindah ke bagian belakang. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentukan bintangnya di jawaban yang benar. Nah, begitu juga untuk yang lain. Oke. Selanjutnya, menyisipkan video. Nah, biasanya kalau kita itu kan video itu hanya bisa dilihat lewat QR code atau kita harus cari dulu di video baru di YouTube, kita copy terus kita share ke WA, itu nggak perlu Bapak Ibu. Jadi kita di sini LKPD-nya bisa langsung. Nah, gimana caranya? Kita harus cari dulu linknya. Misalkan saya masuk ke YouTube saya. Tunggu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari video pembelajaran yang diinginkan. Bisa membuat sendiri atau Bapak Ibu bisa langsung kunjungi rumah belajar ya. Rumah belajar portal yang sangat lengkap karena di dalamnya itu sudah ada sumber belajarnya dan video-videonya cukup menarik dan sangat banyak ya di situ. Nah,
Jadi saya cek dulu kok di sini. Tunggu, sabar. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan linknya. Nah, ini adalah channel YouTube saya. Jangan lupa nanti agar pertemanan kita lanjut, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe ya. Nah, di sini misalkan saya klik ini. Nah, di sini bisa salin URL video atau Bapak Ibu bisa langsung copy linknya di sini di atas. Kemudian kita kembali ke live worksheet. Jangan lupa diberi kotak terlebih dahulu. Jadi apabila Bapak Ibu merencanakan akan memperlihatkan video, maka di LKPD Bapak Ibu juga harus ada tempatnya atau wadahnya untuk menaruh atau menampilkan video tersebut. Kita hanya perlu paste, copy paste. Selanjutnya, model soal keempat ini yaitu harus drag dan drop, di mana siswa diminta untuk memindah tulisan ini ya, pilihan ini ke tempat yang tepat. Bagaimana caranya? Nah, kita klik dulu. Buat kotak pada di kotak jawaban di sini, kita klik. Kemudian rumusnya adalah drop. Drop 1.2. Nah, ini jawabannya mana? Gerage. Maka kita bentuk kotak. Ini rumusnya drag. 1. Jadi kalau di sini drop, di sini drag. Drop 1.2, drag 1.2. Nah, Bapak Ibu harus teliti di sini, jangan sampai salah dalam menjodohkan drop dan drag-nya. Nah, ini kita drop 1, drop 2, karena 1 sudah dipakai. Kemudian tunas drag 2. Umbi lapis. Drop 3. Nah, apabila terbalik nanti juga tidak bisa Bapak Ibu ya. Misalkan rumusnya yang di sini drag, yang di sini drag, di sini drop, itu kalau terbalik juga akan error. Tidak bisa tersimpan. Di sini drop 4. Drag 4. Nah, kita sudah masuk ke macam soal yang kelima, jenis soal yang kelima, di mana siswa di sini dituntut untuk menunjukkan kata baku dari kata tidak baku yang sudah ditampilkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tetap langkah awalnya adalah membuat kotak terlebih dahulu dan tinggal mengetikkan jawaban yang benar. Zaman berarti yang kata bakunya yang benar adalah zaman. Apotik, apotek. Resiko, resiko itu ternyata tidak baku Bapak Ibu. Yang baku adalah risiko. Kemudian aktivitas. Nah, sudah. Jadi kita hari ini sudah mempelajari 5 macam bentuk soal, ditambah bagaimana cara memasukkan video, kemudian bagaimana caranya memasukkan audio. Nah, memasukkan audio dan video ini juga dapat Bapak Ibu gunakan sebagai bentuk jenis soal sekreatif Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita sebelum save kita bisa preview. Ini ada gambar kertas dan loop ya.
Kita bisa preview apakah sudah benar. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami kesalahan dalam memasukkan rumus, maka preview ini tidak akan mau terbuka. Jadi akan ada warning ya, informasi error dalam sistemnya sehingga preview tidak terbuka. Nah, apabila sudah terbuka seperti ini, insya Allah sudah bisa ya. Seperti di awal pelatihan tadi, ini sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu, jadi videonya ini muncul. Apabila diklik, pasti akan berjalan juga. Nah, mungkin Bapak Ibu belum bisa mendengarkan, jadi bisa nanti saya kirimi WhatsApp, mengirimi linknya. Nah, ini merupakan video saya waktu mengikuti program pembatik, ya, di mana saya sekarang sudah alhamdulillah dari puluhan ribu guru-guru hebat di Indonesia bisa terpilih sebagai wakil Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan portal rumah belajar ini dengan maksimal karena di dalamnya juga selain ada sumber belajar, Bapak Ibu itu disuguhkan berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran. Ada pembuatan soal, ada kelas maya yang tentunya kelas mayanya juga sangat mudah untuk digunakan. Kelas mayanya juga mempunyai menu-menu yang lengkap. Kemudian selain itu juga difasilitasi fitur edugame, di mana ketika siswa bosan dalam pembelajaran, nah, siswa bisa diarahkan untuk mengikuti fitur edugame yang ada di portal rumah belajar. Nah, apabila sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik finish. Nah, finish ya, ini karena percobaan tadi 0 karena tidak diisi. Nah, kita langsung save jika sudah merasa benar. Nah, would you like to share your worksheet? Nah, apakah kamu ingin membagikannya? Jika iya, untuk guru lain bisa dipakai, maka klik ini. Tapi apabila hanya ingin Bapak Ibu gunakan secara pribadi, kita klik ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan judul. Saya berikan judul LKPD Igi Sintang misal. Kemudian save. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan link. Link ini dapat Bapak Ibu copy paste untuk dibagikan kepada peserta didik Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah? Nah, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan nanti bertanya di forum ini. Dan apabila nanti langkah-langkahnya masih lupa atau kebingungan, Bapak Ibu bisa langsung saja ke blog saya. Alamatnya jangan lupa di kikinikens.blogspot.com, di mana nanti bisa klik menu belajar bareng DRB Jatim. Terima kasih. Untuk Ibu Rufina, sudah selesai Ibu? Oke. Baik, Tunggu luar saja. biasa sekali Ibu Kiki ya. Kayak kita giving applause ya, saya sampai konsentrasi saya lihatnya. Suaranya enak banget buat didengar. Oke, Saya baik. malah takut nanti suara saya medoknya kelihatan. Enggak, bagus kok, renyah banget kayak goreng ubi. Oke, baik. Baik untuk Bapak Ibu sekalian,